Mengalami KDRT itu pastinya akan mengalami traumatik yang luar biasa ya. Dia jadi takut pulang ke rumah ya kan, dia jadi nggak suasana rumah juga nggak enak ya kan, dikit-dikit kayak wah ntar aku digebukin lagi nih gitu loh kan. Aku mau nanya, bagaimana cara mengetahui kalau pasangan kita itu selingkuh? Welcome back di In The Circle. Ini eksklusif, aku bukan ngundang sih, pengen ngobrol chit-chat sama seorang legend yang memiliki banyak pengalaman serta cerita sudut pandang yang unik banget untuk circle kita nih. Terutama dengan maraknya cerita KDRT, perceraian, pernikahan yang berujung-ujung dengan kejadian-kejadian yang gak enak. Aku langsung aja tampilin mentor serta bundaku. Ini aneh nih. Ini ya bun, ini gak akan aku cut. Jadi gini loh guys, aku tuh ketika bunda mau bilang iya boleh deh ngonten di In The Circle, aku deg-degan sendiri bun gitu. Kenapa deg-degan? Karena ini kehormatan besar dan aku tapi harus profesional juga gitu kan ya bun. Aku nasional, dia profesional, aku nasional aja. Karena semua wanita pasti mengagumi seorang Bunda Maya, itu udah pasti pakem. Masya Allah ya. Dan seluruh Indonesia juga pasti sepakat sama aku. Bun, langsung aja nih. Sekarang banyak banget kejadian pernikahan yang kurang dari 1 tahun. Tapi ini ngomong diri sendiri apa gimana nih? Enggak, ini kok lagi banyak Bunda. Oh lagi banyak. Bunda sibuk terus sih nih ke luar negeri. Nih ada beberapa ya Bun, aku kasih update sedikit nih Bun. Yeah. Ada yang baru 1 tahun cerai. Okay. Ada juga yang di KDRT habis-habisan tulang patah serta lebam leher di gips. Ada juga senior yang bertahan padahal si pelakornya malah lebih beringas, ada yang seperti itu. Nah menurut Bunda nih Bun, ya sebagai seorang wanita sikap apa sih yang harus diambil? Cerai itu terburu-buru nggak? Karena banyak orang yang bilang 1 tahun kecepatan gitu. Ya gini, jadi memang kan setiap perempuan atau manusia itu kan mempunyai pilihannya masing-masing ya kan. Ada yang misalnya ada 2 tipe misalnya, ada yang bertahan, ada yang langsung cerai, ya kan? Ada yang tipe misalnya sekali, 2 kali, 3 kali kena KDRT nggak apa-apa, atau sekali, 2 kali, 3 kali kena diselingkuhin nggak apa-apa. Ada yang bertahan mungkin karena ya demi anak, atau dia mungkin juga karena takut, nggak punya penghasilan juga ya kan. Ada yang mungkin karena ngelihat ya kebanyakan sih karena anak ya yang bertahan ya kan, anaknya banyak gitu kan misalnya ya. Atau mungkin faktor-faktor lain yang membuat dia bertahan, mungkin dia malu kalau dia cerai, masa sih pernikahan harus cerai kan, kayak dia menganggap bahwa perceraian itu tabu ya kan. Nah ada juga tipe yang sekali sentuh dicambit aja sekali langsung cerai ya kan, walaupun cuma ditolak gitu doang ya kan. Ada yang memang dia punya ego tinggi ya kan. Jadi masing-masing orang tuh kita nggak bisa nyalahin ya kan, mereka mau memilih yang mana, mau memilih yang cerai atau memilih bertahan ya kan. Kalau dia kuat dia bertahan, kalau dia nggak kuat ya dia cerai gitu aja kan. Berarti tergantung konteks masalahnya dulu ya Bun? Tergantung ketahanan dari seseorang tersebut, prinsipnya gitu loh. Okay. Ada yang mungkin sabarnya 100 juta gitu, ada yang sabarnya nggak terbatas, ada yang sabarnya cuma 1 gitu kan. Iya. Tapi Gitu. sayangnya Bun, sekarang nih perceraian serta KDRT ini jadi tren Bun. Bukan tren sih, dari dulu kali. Iya, jangan mundur ke belakang. Bukan, maksudnya dari dulu kan memang KDRT tuh bukan barang baru gitu loh. Ya kan perceraian juga bukan barang baru ya kan. Dari zaman dulu juga ada perceraian, dari zaman dulu juga ada KDRT ya kan. Dari zaman dulu juga ada perselingkuhan ya kan. Iya, tapi kalau sekarang tuh jadi hampir semua komen netizen tuh bilang begini, artis nikah cepet, nanti cerai. Nikah cepet, kayak mereka udah predik kejadian-kejadian tertentu. Gak usah artis, orang biasa juga banyak kok. Oh gitu. Kenapa ya? jadi artis Bunda aja? ini sangat positif banget ya. Kalau aku tuh orangnya langsung mikirnya yang jelek-jelek gitu. Iya. Nah kalau Bunda sendiri menanggapi tentang KDRT itu Bun. Tadi kan KDRT, menurut Bunda sebenarnya apa sih motif sampai suami itu meng-KDRT istrinya? Kalau kita bilang KDRT itu sebenarnya luas ya. KDRT itu bukan hanya istri ya yang di KDRT, tapi laki-laki juga. Karena kejadian-kejadian tuh bukan hanya perempuan yang jadi korban, tapi laki-laki juga ada. Wow. Digebukin bininya sampai bonyok ada ya kan. Wow. Nah tapi memang KDRT itu kan macam-macam. Yang paling susah terbukti adalah KDRT masalah psikis. Ya kan, dengan dia diomongin jelek terus kan sebenarnya psikisnya kena. Tapi kan untuk dibuktikan susah. Ya kan? Yang paling gampang tuh KDRT fisik. Ada buktinya, ada lebamnya, ada lukanya ya kan. Nah, yang susah tuh juga KDRT ekonomi.
KDRT ekonomi itu misalnya nggak dinafkahin ya kan, tapi diperlakukan semena-mena terus nggak dinafkahin, itu KDRT ekonomi. Jadi aku pernah jadi duta, jadi aku apal. Jadi yang paling gampang itu tadi untuk membuktikan laporan ke polisi itu KDRT secara fisik, ya kan. Nah tapi menurut aku yang pernah aku dulu analisa itu KDRT itu bisa jadi mungkin entah prianya lagi mabok, ya kan, nggak sadar sehingga dia begitu, tabiatnya jelek, ya kan, atau emang dia temperamental, atau misalnya KDRT terjadi karena kedua-duanya nih, misalnya ujuk-ujuk misalnya suami ini pulang-pulang marah, pulang-pulang lagi capek, istrinya lagi moments nih misalnya kan, kan Buti lagi nggak enak nih kan, dia ngomel-ngomel tuh, ntar bininya balik marah, nggak ada arti yang laki ya kan, atau kebalikannya misalnya nggak ada angin nggak ada hujan, perempuannya tiba-tiba tahu kalau suaminya aneh-aneh nih, nggak ada angin nggak ada hujan, bukan nunggu mood, nunggu omongan, dipikirin dulu ngomongannya apa ya kan. Langsung dibabat aja nih. Kamu kemarin gini ya? Kamu kemarin gini ya? Memancing pasangannya untuk keras juga gitu loh. Nah tuh guys, berarti bukan hanya cewek di KDRT, tapi bisa dua-duanya juga. Kedua-duanya ya, bisa ya kan. Jadi dan itu juga pasti nggak ada sebab, nggak ada akibat kalau nggak ada sebabnya kan gitu loh. Bisa jadi pancingan. Cara taunya nih Bun, kira-kira atau memutuskan nih, memantapkan hati, udah deh cerai aja deh karena udah di KDRT kan tadi Bunda bagi jadi 2 kategori kan, dan dijelasin juga ada beberapa faktor. Nah buat orang di luar sana, wanita-wanita di luar sana yang sedang menimbang-nimbang nih misalkan, siapa tahu dengar dari Bunda Maya ini adalah suatu masukan yang positif. Cara mengukurnya bagaimana Bun? Ya itu tadi tergantung sabarnya dia. Tergantung sabarnya dia. Atau tergantung kebutuhannya dia memang mau bertahan karena anak kek, atau memang dia bertahan karena dia tidak punya kemampuan secara ekonomi, ya kan? Atau emang dia bertahan karena dia malu, merasa aib kalau bercerai ya kan? Jadi tergantung sih. Tapi kalau misalnya dia punya prinsip yang, awas ya sekali lo nyubit gue aja, gue nggak mau sama lo nih, itu ya boleh-boleh aja gitu kan. Tapi nggak banyak juga yang melaporkan ke polisi. Nah itu kalau misal mau ngelapor polisi tuh gimana tuh? Ya lapor aja. Enggak, kan butuh uang? Enggak juga. Maksudnya gini, kalau nggak salah ya itu zaman dulu kan delik aduan bisa dicabut pelaporannya, ya kan? Kita ngelaporin, ya. Terus karena di pasangan kita kan nggak enak, ini kan keluarga kan, kan ditanya mau diterusin apa nggak usah, atau terusin aja Pak, saya nggak mau lihat dia lagi, saya takut, saya trauma terhadap KDRT, terserah ya kan. Ini boleh nggak sih Bun, aku agak nggak setuju sama Bunda tentang yang ini. Kenapa? Soalnya menurut aku kalau sekarang tuh banyak sekali wanita yang kurang paham betul tentang cara nih KDRT, yaudah kita lapornya caranya seperti ini. Mereka cenderung mau lapor atau enggak? Iya, ada rasa takut itu. Nah kenapa mereka harus takut sedangkan mereka yang dirugiin? Iya. Ini konteksnya aku bahasnya perempuannya aja ya Bun, karena aku pernah ngelewatin. Jadi untuk melangkahkan kaki ke kantor polisi aja pikiran udah kalut. Ya karena mungkin udah kalut pikirannya ya, jadi nggak berani lapor ke polisi. Psikis sudah kena. Orang yang mengalami KDRT itu pastinya akan mengalami traumatik yang luar biasa ya. Dia jadi takut pulang ke rumah ya kan, dia jadi suasana rumah juga nggak enak ya kan, dikit-dikit kayak wah ntar aku digebukin lagi nih gitu loh kan. Terus belum banyak tekanan-tekanan malu atau misalnya ntar anak-anak denger ya kan. Tapi memang baiknya sih lapor ya, Cara menguatkan hatinya ada nggak Bun, yang spesifik gitu? Ya selama dia bisa ada bukti, bukti kenapa nggak dilaporin aja gitu loh. Karena itu akan mendidik pasangan untuk nggak boleh semena-mena gitu loh. Terserah habis itu apakah diterusin atau kan, jadi kan dulu kan kalau zaman dulu kan delik aduan boleh dicabut. Kalau misalnya ternyata baikan lagi, ya udah cabut lagi dong laporannya. Kan itu suami istri kan boleh gitu. Nggak tahu lagi kalau hukum sekarang, gue agak lupa ya, gue nggak ngerti, udah nggak ngikutin lagi gue gitu loh. Karena Bunda udah bahagia. Jadi ya itu, tapi lebih baik lapor sih, karena emang itu biar menjadi pembelajaran juga buat
pasangan, apakah itu laki-laki atau perempuan, selama dia punya bukti, selama dia ada bekasnya juga gitu. Tapi hati-hati juga, kalau pasangannya salon juga salon loh. Iya. Ntar tiba-tiba dia lebam, enggak, dia jatuh sendiri tuh. Kan bisa dibalik-balik gitu. Iya. Agak ngeri juga ya. Iya, jadi memang butuh nyali yang besar untuk lapor sih gitu loh. Oke. Sama ini nih Bun, aku mau nanya, bagaimana cara mengetahui kalau pasangan kita itu selingkuh? Aku juga nggak tahu gimana ya. Aku juga bodoh masalah itu. Bunda bisa aja jawabnya serius, Bun. Ya pasti kalau misalnya pasangan pasti tahu lah ya. Kalau ada sesuatu yang berubah dari dirinya kan pasti tahu ya. Ada sesuatu yang tidak seperti biasanya kan pasti tahu lah ya gitu loh. Iya. Oke. Last question. Paling gampang sih tanya Tuhan, kalau emang dia selingkuh tolong buka di depan mata saya Tuhan. Wah langsung dibuka, bang, lo siap nggak gitu kan. Iya sih. Ya udah nih Bun. Pertanyaan terakhir, dan mungkin juga semoga penonton di Circle bisa dapat ini di pertanyaan pamungkas aku nih. Karena ini semua yang nentuin, dari habit jelek, pemikiran yang berubah, identitas yang berubah itu biasa karena ada satu faktor ini, lingkungan. Oke. Nah, Bun, gimana caranya kita memilih lingkungan yang tepat, dan bagaimana kalau misalnya lingkungan itu udah nggak bagus, tinggalinnya gimana tuh? Iya, itu butuh kepekaan ya. Butuh kepekaan dalam pertemanan tuh nanti akan ketahuan kok. Tapi by proses, by waktu ya, nggak bisa langsung serta-merta ketahuan sih gitu kan. Aku tuh mengakui bahwa aku termasuk yang kurang peka terhadap itu, terhadap antena aku tuh kurang kuat untuk mengetahui mana teman yang baik, mana teman yang nggak baik. Tapi dengan proses berjalannya waktu, akhirnya akan kebuka kok mana-mana yang yang memang nggak baik sama yang baik. Dengan proses waktu akan ketahuan mana-mana yang tulus, mana yang nggak tulus ya kan. Ya karena aku bukan orang yang sangat peka terhadap itu dan antena aku agak kurang, jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman memang pasti akan berasa kok teman yang tulus yang mana, teman yang memanfaatkan yang mana ya kan. Dia datang kalau cuma butuhnya doang ya kan. Dia datang say hi cuman kalau ada butuhnya doang kan enggak. Pertemanan itu kan kalau aku prinsipnya aku akan mendekat kepada dia pada saat dia susah. Tapi kalau saat dia happy aku akan menjauh. Karena dia lagi happy pasti lupa lah sama gua gitu loh. Cuman hey say hi gitu doang. That's it. Tapi kalau misalnya lagi susah biasanya aku suka tolong karena apa? Justru disitulah mereka butuh bantuan gitu loh. Nah, tapi kan nggak semua teman-teman circle kita seperti itu yang sama ya kan. Jadi kadang-kadang by proses waktu akan tahu kok mana-mana yang temen yang memang nggak bener dan mana yang bener. Biasanya itu akan terfilter dengan sendirinya sih. Yang satu frekuensi sama nggak satu frekuensi pasti ketahuan ntar kan. Iya. Ya kan? Iya sih. Itu sih. Tapi lebih baik memang dari sekarang kita harus menentukan, berhubung udah dewasa jadi udah bisa ngomongin nih ya, dan udah pernah mengalami asam garamnya kehidupan. Dari muda pilih inner circle yang bagus, yang pinter, yang memang dia bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, mengajak kepada kebaikan ya kan. Jadi terus bisa memotivasi kita ya kan. Karena kan paling gampang sih sebenarnya kita mencirikan orang baik nih, orang baik itu pasti biasanya dia orangnya humble. Dia orangnya gampang senyum, dia orangnya apa adanya, ngomongnya A ya A, B ya B, nggak pernah ngomong A di depan B, tahu ngejelekin kita, ya kan. Terus orang-orang yang pasti dia kalau kita di sebelahnya dia itu kita pasti akan merasa nyaman karena di sebelah dia itu selalu memberikan aura positif, memotivasi. Itu berarti orang-orang baik, ya kan. Jadi kalau udah mulai kita ketemu terus ya, tau nggak, ini dia kan gini, lo tau nggak, dia nggak bagus, dia kan begini, itu mulai, aduh nggak usah deh, ada yang ngomongan yang lebih positif lagi nggak? Ngerti nggak sih? Ngerti. Jadi kalau cari teman yang memotivasi, yang menyemangati, yang memang orangnya kalau ngomong apa adanya, nggak pakai palsu lah gitu loh, ngomong Ratu kamu cantik, di belakang Ratu tuh jelek banget lagi gendut gitu. Emang iya Bun? Enggak, lo kurus. Makanya gue bilang gendut padahal lo kurus gitu kan. Iya. Gitu sih. Ada pesan khusus nggak Bun untuk para janda yang minder? Minder kenapa nih? Aku banyak banget ngobrol. Lu jangan bilang janda, single mom Cis, atau single lah. Nah ini kan masukan lagi nih kan, tuh dengerin, jangan panggil diri kalian itu janda, tapi panggillah single mom atau single parents atau single fighter ya Bunda. Pokoknya single, I am single gitu. I'm single very happy. Iya, Bunda itu kan sosok wanita hebat, bertalenta, dan mandiri. Di luar sana banyak banget Bun yang suka
ngeluh ke Allah gini, ya ampun aku janda tapi aku gini gitu. Ada nggak Bun? Misalnya motivasi khusus lah buat mereka supaya nggak berpikiran seperti itu. Karena di DM kalau tuh kita, banyak. kalau kita ngeluh ke Allah boleh. Boleh, Tapi ngeluhnya dalam arti berprasangka baik ya. Jangan ngeluhnya tuh tiap hari, Tuhan kenapa sih aku susah? Kata Allah, enggak. Misalnya gitu, siapa yang susah? Kamu aja ngerasa susah. Oh lu mau susah, gua diaminkan oleh Allah gitu kan. Jangan kita ngeluh ke Tuhan tuh susah terus kan. Jadi kesannya kayak kita berprasangka buruk sama Allah gitu kan. Iya, Gitu. Berdoa yang baik-baik aja gitu loh. Kalau misalnya, oke, aku single bahagia, aku single bahagia. Jadi harus digituin gitu loh. Mindset juga ya Bun? Mindset, kan apa ucapan yang baik kan doa yang baik gitu kan. Ya kan? Iya Bunda. Gitu. Jadi ya buat kalian yang para single di sana jangan minder. Memang kita tahu nggak gampang jadi seorang single. Kenapa? Karena gangguan itu banyak banget ya kan. Belum lagi yang pengen mencoba tapi dia punya istri ya kan. Banyak juga ya kan. Terus juga konotasi single itu kan kesana kayak kita tuh bandel ya. Jadi kalau misalnya ada suami istri tiba-tiba kita sebagai seorang single, ya kita harus bisa memberikan sebuah bukti aura ke siapapun bahwa kita ini nggak gampangan loh, kita ini nggak murahan. Jadi siapapun yang bergaul sama kita akhirnya percaya bahwa kita ini memang nggak semurah itu dan nggak gampangan. Jadi akhirnya si istri dan suami tuh menerima kita tuh benar-benar positif. Karena apa? Enggak, saya tahu Maya orangnya nggak aneh-aneh kok gitu loh. Gitu. Makasih Bunda, wah ini obrolannya berat tapi sangat bermanfaat banget. Bahkan aku banyak belajar di podcast segmen ini. Jadi buat kalian semua nih yang nonton, semoga dapat pelajarannya. Aku sih ada pesan khusus ya Bun buat para single mom dan single fighter. Terlepas dari apapun itu, keringat kalian itu pasti ada hasil kebahagiaannya dari Allah Subhanahu Wa Taala atau apapun agama yang kalian peluk. Jadi jangan pernah ngeluh boleh, tapi jangan jadi playing victim atau merasa menderita banget karena kebahagiaan kalau kata Bunda akan menjemput ya. Iya. Gitu. Kalau dia playing victim dia jadi victim beneran loh. Iya gitu. Jadi mencoba bersyukur aja. Sama dengan tren yang ada sekarang atau musibah yang ada sekarang, semoga nggak menimpa keluarga kalian. Aku doain yang baik-baik. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Terus kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, aku jawab di Instagram aku. Gitu. Oke. Makasih ya Bunda, udah mau nyempetin waktunya. Mudah-mudahan bisa menyemangati kalian para single fighter yang di luar sana yang banyak kekhawatiran. Jangan pernah khawatir karena kekhawatiran itu yang justru akan menjemputmu. Camkanlah pikiran-pikiran positif dalam otak kita, dalam pikiran kita. Sering-sering bilang kebahagiaan akan menjemputmu. Jangan khawatir karena kita bersama Tuhan. Amin. Kalian nggak usah penasaran lagi kenapa aku mengidolakannya. Oke Bunda, makasih. Thank you.